Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nia Situmorang. Nah, kali ini guys, aku mau berbagi sedikit info untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan kondisi kerja di Jepang. Tapi aku nggak bisa ambil tempat kerja aku, lapangannya ya, aku nggak bisa ambil video karena kan nggak sembarangan ya ngambil video di sana. Jadi aku nggak ambil di sana. Paling yang aku kasih tahu di sini adalah paling gimana sih yang kerja di Jepang itu gitu, apa aja sih yang dirasakan pas kerja itu, terus gimana aja kegiatan pas kerja itu apa aja. Paling itu aja sih yang bisa aku kasih tahu di video ini ya, tapi semoga aja bisa membantu teman-teman karena kan banyak di luar sana yang masih takut ya untuk kerja di Jepang seperti aku ini. Kalau buat diri aku sendiri sih kerja di Jepang itu gak menakutkan kok, buat aku ya malah enak sih menurut aku gitu. Tapi mungkin kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi nih guys, aku kan lagi istirahat nih, lagi istirahat. Jadi di Jepang itu kita istirahat itu bukan cuman istirahat pada saat mau makan siang aja guys. Jadi di Jepang itu istirahatnya itu sekali 2 jam. Jadi kalau kayak misalnya aku nih ya, kayak misalnya aku ini kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh. Jadi istirahatnya itu jam 10, lalu jam 12 dan juga jam 3. Jadi sekali 2 jam kita istirahat. Jam 12 itu selesai makan, mereka tuh selalu membiasakan diri untuk tidur. Kegunaannya adalah supaya ketika mereka bangun, kepala mereka tuh lebih fresh, terus kerja pun lebih bagus lagi gitu. Karena kan kalau kita kerja ya pagi aja kan kita semangat, tapi setelah itu pasti kalau misalnya udah mulai siang, mulai sore kan kita udah mulai mengantuk, terus itu pasti kinerja kita itu menurun. Jadi makanya mereka tuh selalu mengusahakan untuk tidur pada saat jam istirahat gitu loh guys. Jadi tapi ya sebelumnya nih ya, aku mau kasih tahu dulu nih pakaian aku ya. Ini adalah pakaian kerja aku di Jepang nih. Jadi seperti ini. Jadi di Jepang itu rata-rata ya orang yang kerja di Jepang itu selalu pakai topi kalau yang pabrik ya. Tapi kalau misalnya yang kayak kerjaannya mungkin yang lebih berbahaya itu mereka pakai helm ya. Itu biasanya kerja cowok-cowok sih. Kalau misalnya kayak cewek itu pakai topi seperti ini, rata-rata ya pakai topi, terus ditempelin nama loh kayak gini. Terus ada nama, ini adalah nama aku, Nia. Ini adalah tulisan katakana ya, tulisan Jepang. Jadi seperti ini. Tapi ini adalah pakaian musim dingin ya, karena kan seperti kita tahu ya di Jepang itu kan ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan ada juga musim gugur. Jadi kalau misalnya pas musim dingin seperti ini sebenarnya sih bukan musim dingin lagi nih, ini udah musim semi tapi masih dingin gitu, belum hangat gitu. Jadi kita masih pakai baju dingin gini. Nanti kalau misalnya udah musim panas, bajunya ganti lagi, bajunya lebih tipis dan lengannya juga pendek kayak gitu loh, disesuaikan loh sama musimnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya musim dingin gini ya kayak gini lah kita pakai. Terus kalau ini kan karena masih nggak gitu dingin ya, kalau misalnya dingin banget tuh biasanya saya pakai jaket tuh di dalam. Lalu guys, hal yang paling aku kagumi nih ya dari orang Jepang ya, mereka tuh tidak terlalu membedakan pakaian orang buruh biasa sama dengan orang-orang kantor ataupun atasannya gitu, disamakan gitu. Jadi di Jepang itu walaupun dia seorang direktur, dia juga berpakaian seperti ini loh guys. Dan aku sampai bingung orang atasannya mana dan juga orang bawahan mana gitu, saking pakaiannya sama semua gitu loh. Dan aku sangat kagum dengan cara mereka gitu. Terus itu kita nggak tahu lah mana itu atasan dan mana bawahan, gara-gara mereka biasa aja pakaiannya, nggak ada yang terlalu oh aku direktur pakaianku harus lebih wow gitu. Mereka tidak seperti itu. Makanya aku itu salut banget dengan cara pikir orang Jepang ya. Makanya mumpung di Jepang ini aku mau belajar banyak dari orang-orang Jepangnya. Nanti pas kembali ke Indonesia bisa membawa ilmu yang banyak dari Jepang ini gitu loh. Tapi yang aku kasih tahu lokernya aku aja. Ini ada tulisannya Nia, ini ada loker aku. Jadi di dalamnya ya pakaian sendiri gitu, pakaian. Soalnya kan baju kerja kita ini kan nggak kita bawa pulang ya, pasti kita tukar di loker ini. Jadi kita pulang itu pakai pakaian biasa, jadi kita malu lah pakai baju kerja pulang kayak gitu.
ada disediakan makan siangnya ya bontot gitu, tapi harus bayar, tapi bayar sih, biasanya dipotong gaji guys, dipotong gaji untuk bulan selanjutnya kayak gitu. Jadi murah sih menurut aku. Jadi kadang kalau misalnya sebenarnya sih biasanya bikin bontot sendiri, biasanya sih bikin bekal makanan sendiri, tapi kadang-kadang kalau misalnya udah nggak sempat, aku tuh pesan bentonya Kaisa, aku pesan bontot dari Kaisa, bekal makanan dari Kaisa, biasanya aku pesan, jadi makannya dari Kaisa. Jadi hari ini juga aku jadi hari ini aku kan nggak masak tuh, hari ini aku makannya itu bekal makanan dari Kaisa. Jadi karena aku udah lapar, jadi aku makan dulu ya guys ya. Begini makanannya tuh. Ada bentuk terus. Selesai makan dan udah kenyang juga, jadi aku bakalan lanjutkan lagi ceritaku ya. Jadi guys, mungkin ada yang penasaran, kamu itu kerja apa sih di Jepang, dan banyak juga sih yang ngechat aku dan nanya-nanya juga kerja apa di Jepang. Jadi guys, aku di Jepang itu kerja di sebuah pabrik. Aku kerja di pabrik, tapi nama pabriknya itu pabrik plastik guys. Tapi walaupun nama pabriknya pabrik plastik, bukan berarti buat plastik asoy yang kantong-kantongan itu loh ya guys. Jadi aku itu kerja di pabrik pembuatan bagian-bagian dari mobil, tapi bagian-bagian yang terbuat dari plastik ya. Jadi kayak misalnya ada kan mobil yang bagian-bagiannya itu yang terbuat dari plastik, kayak misalnya depannya ada mereknya Toyota kayak gitu. Jadi kerjaan aku itu merakit itu, jadi nempelin barang-barang kecil ke yang gedenya gitu, kayak masangin bautnya juga, kayak masangin murnya kayak gitu loh guys. Jadi kayak buat klip-klipnya gitu. Jadi terus itu dicek juga apa ada yang luka, apa ada yang cacat kayak gitu, ngecek kayak gitu loh guys. Jadi di tempat kerjaku itu ada dua bagian, ada dia yang namanya seke dan juga ada kumitate. Kalau aku itu kumitate, terus yang satu lagi itu seke. Jadi seke itu yang langsung dari mesinnya loh guys. Jadi dari mesinnya langsung ambil barangnya terus dimasukin ke kotak. Tapi kalau aku itu yang ngerancang gitu, merakit loh gitu, yang rakit lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya dia seke, dia ada masuk malamnya guys. Tapi kalau misalnya kayak aku terus masuk pagi, masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Tapi kalau misalnya yang seke, dia tuh tergantung perusahaannya sih. Tapi kalau di tempat kerja aku ini ada 3 shift. Jadi ada pagi, ada sore, ada malam gitu loh. Hanya inilah dulu informasi yang bisa aku infokan di videoku kali ini. Ya semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman. Cuman dari aku sendiri ya, dimanapun kita kerja, intinya adalah mau belajar dan mau berusaha. Kalaupun kita kerja di tempat yang bagus banget, tapi kalau kita nggak punya jiwa untuk mau belajar, ya sama aja sih ya menurut aku gitu. Ya lebih baik kita, ya walaupun kerjaan kita sederhana, tapi kita mau belajar, itu jauh lebih baik. Ya aku memang nggak baik ya, tapi ya setiap orang yang kasih motivasi baik itu mungkin mungkin banyak orang yang kasih motivasi tapi nggak sesuai sama dirinya sendiri ya, terutama aku. Tapi intinya apapun
motivasi dari orang lain, apapun masukan dari orang lain, apapun kata-kata yang baik dari orang lain, jangan melihat orangnya ataupun jangan melihat tingkah laku orangnya, tapi ambillah kata-kata yang di kata-kata orang tersebut supaya kamu ambil dan kamu tanam dalam dirimu dan kamu lakukan. Dan kalau itu baik untuk dirimu ambil, dan kalau misalnya nggak baik untuk dirimu ya udah nggak usah diambil. Gitu aja sih menurut aku. Dan terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya guys. Bye bye guys. Karena ini juga udah mau masuk kerja juga, jadi aku masuk kerja dulu ya, udah mau jam 1. Bye bye.